Halo semuanya, kembali dengan Mas Bob di sini. Guys, teman-teman, kita ada di Mojokerto sekarang di daerah Jawa Timur. Kita ada di Gapura Ringin Lawang ya, teman-teman ya. Ini bangunannya seperti ini, bisa dilihat. Nah, iya, seperti itu. Nah, kita akan seperti biasa ya, menanyai pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Kita akan tanya-tanya kira-kira mereka tahu nggak nilai sejarahnya seperti apa, kemudian kenapa ini bangunannya cuma gapura doang. Kan biasanya kalau kita kemarin-kemarin kan ke candi ya. Nah, ini kita ke gapura. Nantikan kelanjutannya, oke? Mari ikuti. Ya oke semuanya, kita sudah di depan gapuranya. Di sini ada salah satu pengunjung di depan sana. Kita akan menanyakan bagaimana pendapatnya terhadap bangunan ini. Oke, let's go. Kita ikuti aja. Halo Mas. Ya, halo. Ya, perkenalkan Mas, kami dari K Production. Kami mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas, khususnya pendapat Mas sendiri terhadap bangunan ini Mas. Okay. Ya, mungkin dari perkenalan dulu Mas. Mas namanya? Nama saya Pengunjung 2. Pengunjung 2 Mas? Ya. Oke. Profesinya sebagai apa Mas? Saya kebetulan masih sekolah Mas, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya. Di mana Mas? Saya sekolah di salah satu universitas di Bandung, tapi itu rahasia Mas. Oke, jadi rahasia ya teman-teman ya, universitasnya. Oke, kita langsung menanyakan pendapatnya Masnya aja, bagaimana Mas terkait ini Mas, gapura ini Mas? Menurut saya ini gapura, salah satu gapura yang paling megah yang pernah saya kunjungi ya. Ya. Ini kalau dilihat-lihat ini tingginya mungkin hampir berapa meter ya? 20 meter mungkin atau Mas, saya juga lebih. Mas, Iya. masalah tingginya ini. Ya. Jadi kalau dilihat-lihat itu Ya. dari jauh sangat megah. Terus kalau kita dekati itu malah lebih megah lagi. Malah lebih megah ya Mas. Iya. Lebih tinggi soalnya Iya, teman-teman ya. tinggi. Oke. Mungkin untuk kesan-kesannya gimana Mas terhadap bangunan ini? Dari Mas sendiri. Kesan-kesannya kalau dari saya sendiri ini bangunannya sangat bagus, sangat terawat. Terawat ya Mas ya. Ya. Oke. Walaupun sebenarnya sudah bangunan lama ya Mas. Iya, ini, Mas. walaupun lama. Oke. Ya mungkin hanya seperti itu teman-teman ya. Kita akan bertanya ke pengunjung yang lainnya terkait bangunan ini. Oke, kita langsung ke pengunjung yang berikutnya. Makasih Mas ya sebelumnya ya Mas ya. Oke. Yuk. Ada Masnya yang jongkok, ini siapa kira-kira ini ya? Sepertinya saya pernah melihat ini. Oke. Halo Mas. Halo Mas. Mas. Loh, Mas. Ngapain di sini? Sebentar Mas. Iya. Sepertinya saya pernah ketemu Masnya ini. Masa sih? Di mana? Di Jawa Tengah, Mas. Ya, Lu. Di Candi. Oh, kok tahu Mas? Sering nonton ya Mas ya. Iya sedikit. Yang 50 nggak sampai itu ya? Iya. Masnya kok saya lihat sering ada di mana Mas? Ini di bangunan candi yang sebelumnya juga ada, sekarang juga ada. Ini gimana Mas? Ya biasalah nganggur Mas, jalan-jalan. Oke Mas. Apa? Gimana? Ya ini Mas, saya ingin menanyakan beberapa hal Mas terkait bangunan ini ya, gapura ini. Ini dari Masnya sendiri tahu nilai-nilai sejarahnya atau mungkin kenapa ini hanya sebatas gapura saja Mas? Oh, gitu kan ya. Biasanya yang saya liput kemarin-kemarin itu kami meliputnya gapura Mas. Ya. Bukan gapura, maksudnya Candi. candi. Aku Masnya tahu? Oh iya ya. Oh sering nonton soalnya, sering nonton. Lanjut. Oke. Ya Mas, mungkin minta pendapatnya Mas sendiri Mas terkait gapura ini Mas. Terkait gapuranya, oke. Kita cari sudut yang penak aja Mas, biar nanti kameramennya juga dapat gambarnya bagus. Baik. Iya sama-sama. Mas kameramen mau panasan apa di tempat dingin? Bebas Mas. Bebas. Ini. Udah biasa Mas ya. Ya kita cari spot yang depan ini sini aja lah. Iya Mas.
Ya, monggo. Ini ada adiknya mau lewat dulu, guys. Banyak kecil ya Mas ya. Betul, di sini kok kebetulan juga lagi ada kegiatan dari beberapa perkumpulan di situ. Kesehatan jasmani. Betul. Kesehatan itu penting. Oke, kembali ke sini. Jadi di sini adalah gapura yang disebut dengan gapura Wringin apa ya Mas? Saya lupa. Wringin lawang. Wringin lawang. Ya, Nah, Wringin tahu nggak lawang. kenapa disebut Wringin lawang? Kenapa Mas? Itu gimana Mas? Dari namanya sendiri, Wringin lawang itu diambil dari kata dulu beringin Mas. Beringin. Ya, Jadi, lawang. Pohon beringin. Beringin ya Mas ya. Dan lawang itu adalah pintu. Pintu. Oke. Jadi dulu diyakini di sini masyarakat itu ada dua buah beringin Iya. yang mengapit dari gapura ini. Dulu ini bukan namanya Wringin lawang Mas, Apa ya Mas? tapi kalau nggak salah itu jati apa itu saya lupa. Oke. Nah, tapi karena ada bangun pohon beringin dua yang mengapit dan itu membentuk sebuah pintu, makanya disebut dengan Wringin. Saya mencari pohonnya Mas. Ini tidak ada. Oh, sudah tidak ada ya Mas. Ada, Ya? oke. Oke. Sekarang disebutnya dengan Wringin lawang. Oke. Sebenarnya dulu itu ini sudah pugaran ya Mas, Garan. sudah oke. dibuka, sudah diperbaiki. Jadi Berarti dulu bangunannya nggak gini Mas? Apa gimana? ya sudah nggak, maksudnya nggak gini tuh nggak sekomplit ini ya Oh, Mas. iya, Jadi betul, dulu ini kalau Masnya bisa lihat di samping ini tuh ada kayak bekas yang nggak komplit, Ah, lubang-lubang. iya, Mas, iya, Mas. Nah itu bangunan aslinya Mas. Kalau yang kayak gini tuh yang sudah baru-baru. Bagaimana? Ya panas soalnya ya. Panas Mas soalnya Mas. Yang kayak gini tuh sudah baru-baru Mas. Jadi dulu memang ketika ini ditemukan, sebelum dipugar itu sebagian besar bangunannya itu ya sudah runtuh Mas. Oke, oke. Seperti itu. Nah, Masnya tadi kan juga nanya kenapa kok yang tertinggal cuma gapuronya. Sebenarnya Masnya kalau lihat di samping itu ada juga seperti pecahan Mas, di samping itu. Yang pecahan itu Mas? Yang sebelah sana itu kayak sesuatu yang terputus itu Mas. Kalau tembok itu ada tembok yang runtuh bentuknya. oke. Nah, sebenarnya itu juga dulu itu nggak cuma gapuro ini aja Mas, tapi juga ada tembok-tembok yang mengelilinginya. Ya, berarti ini sana gitu ya, lurus gitu ya. Betul, meluas itu. Cuman seberapa luas saya juga kurang tahu Mas. Oke, oke. Gapura ini sendiri juga didirikan biasa Mas. Gapura itu kan adalah simbol untuk masuk ke dalam suatu Ya, wilayah. masuk dan keluar suatu wilayah ya Betul. Mas ya. Gapura Wringin lawang ini diyakini bisa jadi pintu gapura masuk ke dalam kerajaan Majapahit, tapi bisa juga masuk ke suatu bangunan Mas. Entah itu bangunan pemerintahan, bangunan suci, atau bangunan untuk melakukan ritual yang lain Mas. Ya, ini mohon maaf Mas, ini pintu masuknya berarti dari sana atau dari sana Mas? Kemungkinan Mas kalau Iya. sebagai pintu kerajaan, Ya. kemungkinan masuknya dari sini ke sana. Oh iya. Karena kita lihat secara geografinya pusat Yang pemerintahan kayaknya lebih ke arah sana Oh, iya. Mas. Iya, Oke, oke. seperti itu. Dan kalau dilihat dari hawannya memang anu sih Mas, lebih sakral sana ya Iya, kalau dirasake ya. Nanti akan ke sana juga. Ya bisa ke sana Mas. Ke sana itu sawah. Ke sana itu berarti ini lah, masuk situ loh. Betul. Nah, kenapa kita spotnya pertama di Wringin Lawang ini Mas? Karena simboliknya adalah gapura. Gapura adalah simbol selamat datang, istilahnya seperti itu. Kita hari ini akan mendatangi beberapa tempat yang Oh, iya. merupakan situs peninggalan dari Kerajaan Majapahit Sebentar, Mas. Jadi buat teman-teman semuanya ya, hari ini kita akan mengunjungi beberapa tempat, tapi mungkin tempat pertama yang kita kunjungi adalah bangunan ini. Betul. Nah, mungkin nanti Masnya bakal kami ajak jalan-jalan nih Mas ya. Yoi, siap. Ya, nggak apa ya Mas ya? Nggak apa-apa lah. Oke. nganggur. Mungkin bisa dilanjutkan Mas? Ya, oke. Kembali lagi tentang Majapahit ya Mas. Jadi ini kan ada salah satu peninggalan era Majapahit. Nanti kita akan datangi beberapa aja karena di Trowulan tadi sudah dijelaskan belum Mas? Kita di Trowulan. Trowulan belum Mas? Nah, kita itu sedang berada di Trowulan, lebih tepatnya di kota Mojokerto. Jadi di Trowulan ini dulu diyakini sebagai bekas pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit sendiri itu nggak cuma berlangsung sebentar Mas, tapi ada beberapa abad di mana dalam sejarahnya itu pusat pemerintahannya nggak hanya ada di Trowulan ini sendiri, tapi juga ada di beberapa tempat perpindahan pusat pemerintahannya gitu loh Mas. Oke, oke. Ya, jadi hanya di Trowulan tapi di beberapa tempat. Beberapa tempat, salah satunya juga nanti di akhir Majapahit itu juga ada pusat pemerintahan di Kediri itu juga ada Mas. Nah, Tapi kita nggak berdiri ya. enggak sampai Kediri, kita cuma jauh fokusnya banget di itu. dekat-dekat sini aja Mas, Dekat saja keterbatasan waktu. Betul. Jadi
yaitu Trowulan sendiri dulu diyakini sebagai pusat pemerintahan kerajaan Majapahit, Mas. Nah, Majapahit sendiri itu didirikan oleh dikenal dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit ini menggantikan kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Singasari, Mas. Singasari. Betul. Nah, Majapahit ini juga terkenal di eranya puncak-puncak kejayaannya ya, Mas, di eranya Raja Hayam Wuruk dengan patah yang terkenal namanya Gajah Mada. Gajah Mada itu pelajaran SD itu, Mas. Betul, Mas, pelajaran SD dan Iya. harus kita tetap kenang, Mas, karena kerajaan Majapahit ini bisa dikatakan Mas, bukti dari kejayaan bangsa kita, Mas, Iya, benar sekali, Nusantara gitu, Mas. Eman-eman kalau kita sebagai penerusnya kok kita nggak bisa mengingat, menguri-uri lah Ya, istilahnya. jadi buat teman-teman ya, tujuan acara ini diadakan adalah salah satunya untuk menguri-nguri budaya kita. Nguri-nguri, Ya. mempelajari, mengedukasi Benar. tentang budaya, Ya. sejarah itu. Ya kita juga tidak lupa gitu loh istilahnya Betul. ya. Ya, Oke Mas, lanjut Mas. betul. Nah, karena ada apa istilahnya ya, Mas? Ada kekhawatiran saya sendiri melihat perkembangan bangsa saat ini kok kayaknya itu sudah mulai meredup gitu, Mas, Nah, semangatnya. benar, Mas. Betul. Terutama anak-anak muda ini Betul. yang harusnya menjadi ujung tombak ya, Ya, buat kedepannya. Nah, gitu. itu, Mas, makanya. Bahkan kita sudah punya bukti loh. Nah, Zaman benar. dulu nenek moyang kita itu bisa Luar untuk biasa, menjadi ya. kerajaan yang juga terkenal sampai mancanegara, Mas. Hmm. Bahkan bukan cuma hanya karena sumber dayanya. Kerajaan era Majapahit itu dalam kitabnya Empu Prapanca, dalam apa ya namanya itu ya, kitab Negara Kertagama, itu juga menceritakan bagaimana hebatnya politik di di Majapahit era Hayam Wuruk ya, ekonominya bagaimana, dan juga nggak melupakan toleransi keberagamannya, benar, Mas, itu, Mas. Toleransi itu. Beragamanya itu bagus banget antara Hindu, Buddha, dan juga waktu itu kan Muslim sebenarnya sudah masuk, Mas, Mas. agama Muslim. Terus juga dari kepercayaan-percayaan lain itu harmonis, Mas, di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri. Dan itu yang juga harus kita pegang. Makanya Bhinneka Tunggal Ika tan ono Dharma Mangarwa. Kita itu meskipun berbeda-beda, tapi sejatinya kita itu tetap satu dan mempertahankan perbedaan itu sebagai kekuatan kita. Jangan kok malah kita dipecah belah ya. Nah, itu Manut aja dipecah belah, jangan. Song simbah-simbah kita dulu itu sudah menunjukkan biasa betapa ya. persatuan itu benar-benar mengokohkan kita, Mas. Betul seperti itu. Mungkin Masnya mau Gimana? tanya apa sesuatu? Kok malah panjang. Ya nggak apa Mas, santai Mas. Mungkin dari bangunan ini, dari gapura ini ya lebih tepatnya cukup begitu Mas yang mungkin bisa saya sampaikan Mas. Ya betul, nanti Kita akan, soalnya nih waktunya jujur mepet Mas. Kita hanya memiliki beberapa jam tapi kita harus berkeliling di beberapa tempat. Oke. Ya, untuk teman-teman semuanya, kita akan berkunjung ke tempat lain setelah ini. Oke, setelah itu kita kemana lagi Mas? Ya nanti kita ikuti. Oke, kita akan sambil jalan aja teman-teman ya. Oke, bye.